Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Faisal Harits. Saya dari Universitas Diponegoro pada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan eh, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi pada tahun 2024. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang jalur I2C. Nah, oke, di jalur I2C itu ada apa aja kan? Kemarin kita bahas RTOS, sekarang kita bahas I2C. Nah, jalur I2C itu apa sih ya? Gampangnya tuh dia itu bisa mengakses multi komponen hanya dengan dua pin. Nah, fokus utama dalam percobaan ini itu adalah mendemonstrasikan, memahami bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan fisik karena kita cuma pakai jumlah pinnya itu dikit gitu kan. Jadi, gimana cara ngakalinnya? Kita pakai namanya sistem bus cerdas. Jadi, kita memanfaatkan jalur lah. Mereka itu saling terhubung gitu. Dan dengan ini, kita bisa menggunakan bus cerdas ini nih buat menghubungkan banyak data. Bisa saling berbagi data. Bisa saling bekerja berbarengan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Konsep dasar protokol IPC. Ya, oke, sebelum itu kita bahas dulu persepsi tentang I2C. I2C atau Integrated Circuit adalah standar komunikasi serial yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor. Ya. Nah, di dunia industri, I2C itu adalah bahasanya itu bahasa universal bagi komponen-komponen elektronik. Kenapa? Karena itu tuh apa ya, salah satu hal yang sangat efisiensi. Jadi daripada kita pakai puluhan kabel nih banyak nih buat menghubungin banyak perangkat secara paralel. Nah, itu sih ini hadir menggunakan sistem antrian, antrian data. Jadi antrian data serial yang sinkron dengan clock, dengan data jam. Nah, jadi dia bakal ngalir di satu jalur. Karena satu jalur, dia bakal ada antrian. Gampangnya seperti itu. Terus kelebihannya apa sih dari I2C? Kenapa pakai I2C gitu kan? Nih, pertama ada efisiensi pin. Oke, hanya membutuhkan dua pin, serial data dan serial clock untuk menghubungkan puluhan perangkat secara paralel. Nah, coba bayangin, puluhan perangkat secara paralel, tapi kabelnya kayak mana gitu kan. Berarti itu kan nyambung satu dua sampai semua tersambung gitu kan. Itu berapa kabel? Kalau misalnya satu perangkat dua kabel berarti 20, misal 20 perangkat 20 kabel bisa. Nah, dengan menggunakan itu sih itu bisa efisiensi pin karena ya kayak tadi kalau saya jelaskan itu kan rumit kan. Nah, kalau misalnya sekarang nih saya pengen coba nanti ada sensor warna sama sensor lainnya misalnya atau disambungin sama LCD. Nah, itu sih bisa pakai dua-duanya dengan jumlah pin yang terpakai itu cuman dan tetap dua. Nah, buktinya apa? Apa? Buktinya nanti apa namanya? Dampaknya apa? Skalabilitas. Nah, skalabilitas memungkinkan penambahan sensor atau display baru tanpa menambah kabel dan mikrokontroller. Jadi, walaupun kita pakai perangkat yang banyak, tapi kita nggak bakal kehabisan pin, teman-teman. Soalnya kita pakai pinnya dibikin di jalur aja, di breadboardnya aja, bukan dicolokin di pin input output yang banyak. Jadi kita bisa lebih hemat. Dua pin bisa buat banyak data, banyak sensor atau display atau apapun lah itu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngerompok ulang kabelnya. Kalau misalnya mau nambah juga tiba-tiba cukup diparalelin lagi ke jalur bus aja. Kita kotak-katik di kontrol di bus aja. Seperti itu. Nah gambarnya kenapa nih? Ya udahlah. Gambarnya hilang. Aduh, ini kenapa? Ya udahlah ya. Oke. Tadi yang arsitektur lah ya. Arsitekturnya di jalur bus itu sih. Oke, di jalur itu sih itu rangkaiannya tuh bakal ada namanya
master sama slave. Nah, jadi misal master tuh dia tuh sebagai pengontrol. Kalau misal di sini misalnya ESP, gitu, ESP. Terus slave-nya itu yang dikontrol. Nah, slave-nya itu bisa sensor, LCD, perangkat apapun lah yang bisa di input atau menampilkan output seperti itu. Nah, SDA dan serial data itu bakal ada di jalur apa ya, yang mana bakal ngalirin data 1 0 gitu kan. Itu ngalir bolak-balik ke ESP. Itu buat SDA atau serial data. SCL atau serial clock itu fungsinya buat ya clock apa ya, jalur nadi apa ya, kayak gitulah clock. Jadi master bisa ngirim pulsa pulsa detik kan gitu kan, pulsa pengiriman pulsa gitu biar slave tuh kayak tahu kapan harus membaca data tersebut dan dikirimkan. Nah, kalau misalnya tanpa SCL, data SDA nggak bakal bagus, soalnya yang dia nggak bakal sinkron sama waktu, bisa rusak, bisa nggak jelas gitu, seperti itulah. Intinya begitu. Terus tentang pemetaan alamat perangkat. Nah, ini tuh salah satu hal yang paling krusial ya teman-teman, soalnya ISP itu, ISP tahu lah kalau misalnya kita mau pakai LCD dan misalnya mau buat sensor juga, tapi kabarnya satu yang pakai itu sih ada sih enggak. Nah, setiap pabrikan itu udah menambahkan bahasanya nomor identitas di dalam chip mereka. Misal saya mau pakai LCD 0x27. Nah, terus saya pengen LCD warna dengan alamatnya 0x29. Nah, itu nanti dari serial monitor dia bakal bikin ISP manggil alamat dari 0x29 untuk nanya nih ke sensor mana warnanya gitu kan, soal warnanya. Terus nanti bakal dikirimin hasilnya ke alamat 0x27 buat si LCD. LCD bakal nampilin. Terus, nah akhirnya karena alamatnya beda, dia nggak bakal salah, soalnya ya alamatnya beda, dia ngirimnya jelas nih dari sini alamat ini kirim ke alamat sini gitu kan. Kamu seperti itu teman-teman. Misal mau pakai OLED juga sama, misal kita mau pakai OLED nih alamatnya 0x3C, ya udah misal mau dikirim ke 0x3C tampilkan di sana, kita tinggal tarik datanya ke OLED misal kayak gitu. Dan karena alamatnya beda nggak mungkin salah kirim, nggak mungkin datanya jadi korup apa bentrok gitu kan, tabrakan seperti itu. Kapasitas maksimal jalur berapa sih? Seberapa banyak alat yang bisa kita pasang kalau di protokol itu sih? Nah, secara matematis itu tuh adalah 2 pangkat 7. Ya, itu sih itu menggunakan pengamatan 7 bit. Jadi 2 pangkat 7. Nah, itu ada bisa 127 perangkat unik atau yang berbeda lah. Nah, satu alamat dicadangkan. Nah, ini bisa memberikan ruang yang sangat luas dan pengembangan dalam sistem IoT yang kompleks tanpa perlu khawatir kekurangan PIN. Karena 127 itu banyak ya teman-teman. Nah, ini seperti itu. Proses transmisi data. Nah, bagaimana sih komunikasi di tahap di sini gitu kan? Ada 4 tahap. Yaitu pertama ada start condition. Master bakal uh, aduh, menurunkan jalur SDA sebagai tanda mulai atau kayak misal permisi gitu kan, bahwa jalur itu bakal digunain gitu. Nah, yang kedua ada namanya ada frame. Nah, jadi master bakal ngirim atau nyebar lah alamat misal di sini 0x27. Nah, ntar semua slave di jalur tersebut bakal bisa nerima, bisa dengar gitu. Nah, tapi nggak semua nerima itu bisa make. Jadi bahasanya walau semua dengar, yang bisa make itu cuman alamat yang dipanggil yaitu 0x27 aja. Nah, ntar dia bakal balas dengan sinyal namanya tuh ACK teman-teman, atau acknowledge. Nah, yang ketiga ada namanya data transfer. Nah, data transfer jadi itu gampangnya gini, setelah misalnya data itu dikirim atau diterima dalam paket 8 bit misalnya dengan konfirmasi ACK. Jadi gampangnya nih, misal data udah dikirim terus diterima kayak coba tangan itu kan. Nah, ntar barulah data itu udah cocok, baru datanya dikirim.
Nah, dikirim per 8 bit gitu teman-teman. Dan terakhir ada stop condition. Stop condition, jadi setelah selesai, master bakal naikin jalur SDA kembali ke posisi tinggi. Untuk apa? Untuk membebaskan jalur biar perangkat lain juga bisa komunikasi lagi, biar bisa bicara lagi. Jadi ya kosong lah, jalurnya jadi bebas lagi. Oke, dalam rakit ini saya menerapkan dua aturan bisa apa namanya yaitu pull up resistor. Nah, eh, eh, ini mah ini salah salah. Nah mode kecepatan dulu. Nah itu sih itu punya apa ya kecepatan lah gampang. Jadi ada standar mode itu di 100 kbps hingga nanti bisa masuk ke fast mode plus. Nah itu di 1 mbps. Nah nanti bisa juga kita gunakan sesuai lah kebutuhan. Misal kita pakai di kecepatan standar. Kenapa? Misal untuk membaca sensor warna ngirim teks ke LCD. Kecepatan 100 kbps itu mungkin udah jauh lebih cepat dari mata manusia dan penggunaannya itu udah lebih tepat karena selain menjaga stabilitas sinyal itu juga ya apa ya bagus lah buat dari melindungi dari gangguan noise elektronik. Nah untuk fast mode plus itu dia ada di 1000 kbps ya gitu. Ya gitu deh. Intinya begitu. Oke, ya terus. Nah, ini ya, ini tadi gambarnya rusak kan. Nih. Nah, ini tuh SDA, SDL itu kan dia udah bakal dibikin satu jalur aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau naruh sensor, kita tinggal taruh lagi, terus tinggal colokin SDA juga SDA, SDL, SDL kayak gitu teman-teman. Ini gambarnya memang ada tadi hilang kan, rusak. Nah, intinya gitu, dia disambungin, yang penting SDA, SDL-nya nyambung. Nah, terus pull up resistor. Oke, pull up resistor. Jadi, teman-teman, kenapa harus pakai pull up resistor? Jalur itu sih itu bersifat namanya open drain, teman-teman. Artinya, jalur itu butuh resistor buat kayak narik tegangan itu ke posisi high pas idle pas awalnya gitu pas aslinya kondisi aslinya. Nah, tanpa resistor ini, sinyal dia itu bakal ngambang kayak ngambang lah ya. Dan data bisa korup jadinya. Kedua, adalah untuk menjaga panjang kabel karena I2C kan bekerja dengan berdasarkan kapasitas kapasitansi jalur. Nah, kabel yang terlalu panjang itu bakal merusak gelombang kotak pada sinyal data kita. Makanya kita pakai ini. Ya gitu deh. Jadi panjang kabel tuh bisa disesuaikan lah, bisa mempengaruhi soalnya. Hasil implementasi. Oke. Hasil implementasi. Oke. Di sini saya bakal nunjukin demo saya. Oke, oke, oke. Nah, ayo salah. Kita alah yang aduh ngelek tuh nih. Wow, wow, wow. Mana ya? Nah, ini dia. Nih. Ini kita bakal punya dua komponen, teman-teman. Di sini saya pakai LCD, LCD nyambung ke itu apa ISP, terus ESP. Nah, ya pokoknya masuk ke datanya kan, codingannya. Nah, di sini ada sensor warna, teman-teman. Mana ya? Nih. Nah, ini sensor warna, teman-teman. Kita baca biru, misal biru. Dia bakal datain yang biru nih, biru naik nih jadi 3000 warna kayak gitu. Terus misal kita ubah ke merah nih, merah nih, merah nih. Nah, dia bakal nampil juga kan, teman-teman. Nampil rate-nya 4000, ya kan? Sini juga tuh 4000 naik tuh dari awalnya kecil kan. Yang lainnya ya enggak, ya udah gitu. Terus eh, terus ini kita misal mau pakai green. Apa ini putih apa sih? Nah, ini ya. Ya, kayak gitu sih. Nah,
Cuman yang dapat kita bahas di sini kan ada sensor sama ada LCD kan. Nah, dua-duanya bisa jalan berbarengan, teman-teman. Nah, itu maksudnya dari I2C. Ya itu sebenarnya kabel yang dipakai ini cuma dua jalur aja, ini sama ini, udah gitu doang. Sesimpel itu, teman-teman. Samain ground, samain SDA, SDL, dah selesai. Gitu, teman-teman. Terus, balik lagi. Terus, ya intinya, eh DSP dia bakal manggil dari sensor, sensor dia bakal ngambil data, terus disimpan di memori sementara. Kalau udah, terus pindahin ke lain, dia bakal manggil LCD. Nah, LCD terus bakal ngirim perintah buat ngasih teksnya, nampilin teksnya. Terus ya udah selesai. Jadi datanya tuh ngalir salah satu tapi bisa jalan semua beriringan seperti itu. Ini apa sih hasilnya? Ya, ini panggil panggil sensor terus terima datanya disimpan sebentar memori ya memang LCD bakal nampilin sebenarnya seperti itu. Selesai teman-teman. Sebagai penutup mungkin saya beri simpulan lah. Protokol itu sih itu tuh bukan hanya soal hemat kabel teman-teman tapi soal efisiensi desain sistem juga karena kita bakal bahasanya tuh lebih menghemat cara pemasangan dan lebih baik lebih rapi gitu dengan memahami cara kerja bus data. Nah, kita itu juga bisa bangun misalnya alat yang jauh lebih canggih dengan sumber daya terbatas. Kita bisa pakai mikro yang mungkin tidak usah sekompleks yang seharusnya kita pikirkan gitu karena banyak ini. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih maaf. Mohon maaf bila kata-kata saya masih kurang atau misalnya kurang jelas, kurang tepat dan sebagainya. Saya menerima kritik, saran, dan komentar sebagainya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.